Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, dan semoga kita diberi kesehatan, keselarasan, dan semua kebaikan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelumnya pembahasan di kesempatan ini, seperti biasa kita sholawatan dulu ya sahabat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa arjna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya mau membahas sedikit tentang pendakwah, di mana akhir-akhir ini ada beberapa pendakwah dari kalangan habaib itu banyak sekali yang mengeluarkan statement-statement atau sedikit mengagungkan dirinya sendiri, dan juga kadang ada beberapa ceramahnya yang menyinggung masalah fisik kepada jamaahnya. Ada beberapa yang ngendika dalam dakwahnya bahwasanya pribumi atau masyarakat kalau datang kepadanya itu hanya membawa gula 1 kilo. Dan ada lagi yang viral di TikTok itu, beliau berkata, ini loh muka impor. Nah, kalau kalian kan muka lokal, matanya belok, hidungnya pesek, pipinya tembem kayak celengan semar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat menghargai dan menghormati sekali kepada para habaib atau ahlul bait dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi alangkah baiknya jika menyampaikan ilmu itu tidak dengan menyakiti, menyinggung, apalagi sampai disamakan dengan celengan semar. Mungkin itu sambil guyon ya, mungkin sambil guyonan. Akan tetapi untuk adabnya itu bagi saya itu kurang baik. Apalagi di akhir-akhir ini perseteruan antara silsilah Ba'alawi dan silsilah Wali Songo ini sedang memanas. Banyak sekali yang ngendikake bahwasanya kalau kita tidak menghormati, kalau kita mendikte habaib, itu termasuk seperti kayak iblis. Nauzubillah min dzalik. Akan tetapi sebaliknya, beberapa oknum juga yang tidak percaya dengan silsilah Wali Songo, dan bahkan ada yang ngendikake bahwasannya
silsilah Wali Songo ini yang ada di Indonesia itu sudah terputus. Sebenarnya perseteruan ini itu jangan sampai berlarut-larut, karena umat lah yang lagi-lagi bingung mau memilih mencontoh siapa. Yang satu mencela, yang satu mencela satunya. Bahkan ada yang ngendikake bahwasanya ketua PBNU itu tidak terlalu ahli sunnah wal jamaah, bahkan menjorok ke Syiah, bahkan sampai ke banser-bansernya kena. Maaf, banser juga bertindak sesuai dengan arahan. Dan mana sih ulama PBNU yang Syiah? Nggak ada. Semua menghargai, menghormati Ahlul Bait. Tapi begitu sebaliknya, Ahlul Bait, habaib tentunya itu juga bareng-bareng menghormati ulama sebagai orang yang memiliki ilmu. Dan pembahasan tentang tarim dan lain sebagainya sekarang dibahas oleh publik. Ada yang ngendikake bahwasanya hampir semua ini yang ada di Indonesia itu diakui sejarahnya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Jawa Nusantara ini itu semuanya andil dalam perjuangan, semuanya andil dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya Ba'alawi, akan tetapi turunan Wali Songo juga, yang bahkan justru turunan Wali Songo ini yang lebih dulu ikut berjuang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia jauh sebelum era Belanda masuk. Zaman Jepang, Inggris, itu Wali Songo dan turunannya itu sudah berjuang bersama orang-orang Jawa. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk pengendikan tentang fisiknya yang katanya oknum pendakwah ini, karena beliau memang hidungnya mancung, kulitnya putih, beliau dengan bangga sambil tertawa terbahak-bahak bahwa ini muka impor, kalau kalian muka lokal. Matanya belok, hidungnya pesek, pipinya tembem, persis kayak celengan Semar. Ini kata-katanya luar biasa sekali. Bagus banget itu, bagus. Tapi perlu panjenengan tahu juga bahwasannya ada pengendikan dari kasepuan, dari sesepuh zaman dulu yang akan menyelamatkan besok di bawah naungan Imam Mahdi itu adalah Bani Jawi. Bani Jawi itu siapa? Bani Jawa, termasuk orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu. Bani Jawi. Nggak ada Bani mana, negara mana itu, nggak ada. Dengan DKI Bani Jawi. Makanya sampai sekarang itu Palestina itu cinta banget sama Indonesia, karena mereka, ulama-ulama mereka banyak yang tahu tentang hal ini. Ya ada lagi pengendikan bahwasannya nyuwun sewu, Jawa ini adalah milik ulama tarim. Jawa ini adalah pintu masuk menuju tarim.
Maaf, Masya Allah. Maksudnya gimana? Jalan menuju Tarim Jawa ini milik ulama Tarim. Maksudnya Jawa, Nusantara itu tempat dakwah untuk ulama-ulama turunan dari Tarim. Maksudnya seperti itu, bukan milik Tarim. Tapi ulama-ulama dari Tarim itu banyak yang ke Jawa, banyak yang ke Indonesia untuk berdakwah. Dan itu tentunya selepas dari Wali Songo tadi. Jadi Wali Songo sudah berjuang, sudah berdakwah, sudah mengislamkan Jawa Nusantara. Baru yang dari ulama Tarim meneruskan dakwah, memperjuangkan dakwahnya, meneruskan perjuangan Wali Songo. Harusnya seperti itu. Jadi bukan milik Tarim, bukan. Akan tetapi Jawa yang dimaksud jalan menuju Tarim itu apa? Jalannya orang-orang Tarim berdakwah. Karena apa? Karena orang-orang kita, orang-orang Indonesia sangat menghargai, sangat menghormati ulama-ulama Ahlul Bait. Begitu loh. Jadi orang-orang pribumi ini istilahnya orang-orang yang tidak pernah merasa bahwasannya terbaik, itu sangat menghormati ulama, sangat menghargai adanya Ahlul Bait apalagi. Jadi tolong, monggo kita bareng-bareng saling menghormati antara sesama ulama satu dan ulama lainnya. Saya bukan berarti menggurui panjenengan, tidak, karena kapasitas saya yang memang tidak mampu. Entar dikira ulama dadaan terus mengkritik habaib, mengkritik Wali Songo, mengkritik para ulama, tidak. Saya nggak berani. Cuman yang kata-kata celengan Semar, yang kata-kata gula 1 kilo dan lain sebagainya, itu memang sangat-sangat saya rasakan ya kurang enak lah didengar sebagai pendakwah. Apalagi kalau yang ngendiko celengan Semar ini sambil ketawa terbahak-bahak. Masya Allah, kita memang matanya belok, hidungnya pesek, pipinya tembem, tapi kita selama ini tidak pernah mencaci, tidak pernah menjelekkan para pendakwah-pendakwah yang keturunan dari luar. Karena apa? Kita menghargai beliau karena beliau Ahlul Bait. Kita menghargai beliau-beliau karena beliau-beliau berilmu. Mencintai, kita sangat mencintai habaib, kita sangat mencintai ulama, apalagi Ahlul Bait dari zaman habaib dari Wali Songo. Saya yakin juga yang dari Wali Songo itu banyak. Bahkan pernah ada ulama ngendiko bahwasannya darah Rasulullah itu mengalir deras di Indonesia, entah itu dari jalur laki-laki, entah itu dari jalur perempuan. Makanya Indonesia itu sulit untuk dikafirkan karena memang darahnya sudah bercampur. Apakah kita mau membahas tentang pernikahan lagi? Jangan gitu. Belajar ya. Mari kita bareng-bareng bersama-sama meningkatkan saling menghargai, meningkatkan saling komunikasi, meningkatkan tali persaudaraan, direkatkan lagi.
ntar ada yang ras ini nggak mau dengan ngobrol dengan ras yang lain, suku ini nggak mau ngobrol dengan suku ini, ya jadinya congkrah. Jangan dibikinlah seperti ini. Indonesia dari dulu sudah bersama-sama, sudah menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita hidup di Indonesia, di mana Indonesia ini itu sangat tenang sekali, sangat nyaman sekali. Tidak ada negara yang senyaman Indonesia, di mana kita mau ngobrol dari pagi sampai pagi tidak masalah. Kita mau ngaji dari pagi sampai pagi lagi tidak masalah. Kurang nyaman gimana? Jadi jangan bikin perseteruan lah, jangan bikin ontran-ontran. Kata orang Jawa itu jangan bikin ontran-ontran. Karena apa? Kediaman orang-orang pribumi itu memperhatikan. Diamnya orang pribumi itu mempelajari. Diamnya orang pribumi itu nyisinau dari semua yang terjadi. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kata salah, mohon maaf karena saya sebagai pribumi yang hidungnya pesek, matanya belok, pipinya tembem, banyak salah, mohon maaf. Mari jaga kesatuan dan persatuan. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.